Yang dimuliakan Bhikkhu Sangga, pertama-tama izinkan saya untuk kembali mengajak membahas Dhamma. Pada kesempatan pagi hari ini, yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan kehidupan kita sebagai seorang bhikkhu. Terima kasih. Jikalau kita memperhatikan kehidupan kita sebagai babajita yang memang tujuannya adalah untuk mengakhiri duka dengan praktik Dhamma, dapat dikatakan bahwa kita adalah manusia-manusia yang beruntung. Karena wadah Sangga ini sebagai wadah para bhikkhu adalah tempat di mana kita bisa mempraktikkan Dhamma dengan lebih luas, dengan memiliki kesempatan yang seluas-luasnya. Hal ini juga disampaikan dalam banyak khutbah. Biasanya ketika seorang pemuda atau berumah tangga mendengarkan wejangan dari Sang Buddha, kemudian memahami apa tujuan mempraktikkan ajaran Buddha, dan sangat antusias untuk bisa terbebas dari duka, ia berpikir bahwa kehidupan berumah tangga terdapat banyak halangan, terikat oleh banyak hal, dan jalannya berdebu, penuh dengan debu kotoran batin. Sambado garawaso rajupato. Dan sangat sulit untuk mempraktikkan kehidupan luhur yang seluruhnya sempurna, seluruhnya bersih, putih seperti kulit kerang, sementara masih hidup di rumah sebagai berumah tangga. Nayidang sukarang agarang ajawasata, kewala paripunang kewala parisudang, brahmacariang caritung. Sangat sulit atau tidak mudah untuk bisa mempraktikkan kehidupan brahmacari yang seluruhnya begitu sempurna, begitu bersih, seperti putih kulit kerang, sementara hidup di dalam kehidupan berumah tangga, hidup di rumah, yang mana banyak sekali ikatan, terikat oleh anak, oleh istri, oleh pekerjaan, dan dari sanalah begitu banyak rintangan yang memudahkan untuk memunculkan kotoran batin. Ini disampaikan di dalam banyak khotbah Sang Buddha untuk menunjukkan bahwa praktik Dhamma yang begitu seharusnya begitu detail untuk melenyapkan pengotor batin, bahkan sampai yang sehalus-halusnya, sangat sulit ketika dipraktekkan di dalam kehidupan berumah tangga. Sangat sulit. Namun dalam kehidupan sebagai seorang babajita, sebagai seorang bhikkhu, ini sangat masih memudahkan. Karena di sini kita tidak lagi terikat oleh hal-hal yang mengikat seperti pekerjaan, anak istri, dan lain sebagainya yang sifatnya adalah memudahkan untuk memunculkan pengotor batin. Tetapi kemudian kalau kehidupan babajita sebagai seorang bhikkhu juga tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka kesempatan yang sangat luas ini pun juga bisa pergi, berlalu begitu saja.
Maka kesempatan yang seperti ini, yang dikatakan sebagai kesempatan yang sangat beruntung, tidak mudah untuk diperoleh, memang mestinya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu di dalam banyak khotbah, Sang Buddha memberikan nasihat kepada para siswa beliau, bagaimana seorang biku hendaknya melakukan yang terbaik dalam hidupnya sebagai seorang biku, terutama mengembangkan hal-hal yang nantinya membawa kepada mantuka. Ada 10 hal setidaknya yang harus dikembangkan dan juga harus dibicarakan. Dan 10 hal ini juga dikatakan sebagai dasa kata watu, 10 landasan pembahasan yang mesti dibahas oleh para biku dan juga mesti dikembangkan. Yang pertama adalah abhijja. Abhijja artinya sedikit keinginan. Kita sebagai seorang biku mesti memiliki sedikit keinginan. Yang dimaksud dengan sedikit keinginan adalah kita tidak menginginkan hal-hal yang justru nantinya atau didasari oleh pengotor batin. Apalagi hanya disebabkan karena 4 kebutuhan pokok, kita melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak bermanfaat, yang memunculkan kotoran batin. Maka sedikit keinginan adalah hanya menggunakan apa yang dibutuhkan, tidak memunculkan pikiran-pikiran yang buruk hanya karena untuk mendapatkan hal-hal apalagi 4 kebutuhan pokok. Maka di dalam kitab pengulas yang kemudian juga terdapat di beberapa khotbah Sang Buddha, ada beberapa keinginan yang membedakan antara abhijja dengan keinginan-keinginan yang lain. Yang pertama adalah atricca. Atricca di sini adalah keinginan yang berlebihan. Artinya, ada seseorang yang mungkin memiliki keinginan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kemudian maksudnya adalah keinginan yang ketika melihat kepemilikan orang lain, itu pun masih diinginkan. Dengan harapan apa yang dimiliki oleh orang lain menjadi miliknya. Dan ini adalah sifat dari keserakahan. Seperti diumpamakan, kalau seseorang melihat di piringnya ada kue yang sebenarnya sudah matang dan juga besar, tetapi kemudian terlihat kecil, terlihat belum matang. Tapi begitu kue yang sama diletakkan di piring orang lain, itu kelihatannya besar. Kelihatannya sudah matang dan besar. Dan muncullah keinginan untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu disebut atricca, atau keinginan yang berlebihan. Tidak puas dengan apa yang dimiliki, masih menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Melihat punya sendiri, itu kecil, sedikit, kemudian menginginkan kepunyaan orang lain. Itu disebut atricca. Nah yang kedua, ada yang disebut sebagai papicca. Jadi kata papa, keinginan papa adalah buruk. Icca adalah keinginan yang buruk. Dalam kitab pengulas dikatakan, keinginan demikian adalah ada seorang yang sebenarnya ia tidak memiliki kualitas-kualitas yang baik. Artinya tidak punya keyakinan, tidak punya moral yang dijaga, tidak bermeditasi, tidak punya samadhi, tetapi kemudian menunjukkan dirinya seakan-akan sebagai seseorang yang bermoral. Seakan-akan sebagai seseorang yang memiliki pencapaian-pencapaian spiritual hanya demi untuk mendapatkan 4 kebutuhan pokok. Terkhusus ini adalah untuk para biku. Jadi hanya demi untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dirinya, kemudian berpura-pura seakan-akan dirinya adalah orang yang bermoral, padahal tidak. Berpura-pura seakan-akan dirinya adalah orang yang
punya kemampuan-kemampuan spiritual, pencapaian spiritual, padahal tidak. Berpura-pura. Nah, keinginan demikian disebut papicha, atau keinginan yang buruk, keinginan yang jahat. Nah, kemudian ada yang ketiga, mahicha, atau keinginan yang besar, dari kata maha, artinya besar, mahicha. Ini berbeda dari keinginan yang kedua, tetapi juga masih merupakan keinginan yang tidak sepatutnya, tidak sepantasnya untuk dimiliki oleh kita sebagai biku. Mahicha, keinginan yang besar, dikatakan sebagai ada seseorang, dalam konteks ini adalah seorang biku yang memang memiliki keyakinan, memiliki sila, memiliki pencapaian-pencapaian spiritual. Tetapi kemudian ia memang menunjukkan ke orang lain bahwa dia adalah orang yang bermoral, adalah orang yang memiliki banyak pengetahuan, adalah orang yang memiliki kemampuan-kemampuan spiritual atau pencapaian spiritual. Tetapi tujuannya adalah juga untuk mendapatkan perolehan, untuk mendapatkan 4 kebutuhan pokok, termasuk tentunya ada untuk mendapatkan popularitas, keterkenalan. Nah, keinginan demikian walaupun kualitas-kualitas baca itu betul-betul dimiliki, namun ketika keinginan itu muncul untuk mendapatkan seperti itu juga disebut sebagai keinginan yang tidak selayaknya, tidak sepantasnya untuk dimiliki oleh seorang biku. Dan ini disebut mahicha. Maka apicha, keinginan yang sedikit ini, dalam kitab pengulasnya dikatakan sebagai ada seorang biku yang memiliki kualitas-kualitas yang bajik, punya keyakinan yang baik, punya sila yang baik, punya pengetahuan yang baik, punya pencapaian spiritual, pencapaian jana dan sebagainya, tetapi kemudian justru ia tidak menunjukkan. Hanya demi untuk mendapatkan perolehan, demi untuk mendapatkan misalnya popularitas, tapi ia tidak menunjukkannya. Bahkan cenderung untuk menutupinya. Ini disebut sebagai apicha. Dan contoh seperti ini sebenarnya pada zaman Sang Buddha cukup banyak untuk bisa dijadikan sebagai keteladanan. Misalnya sebagai contoh adalah pada zaman Sang Buddha ada seorang Bante bernama Isiddhata. Terdapat di dalam Citta Sangyutta. Nah, Bante Isiddhata ini waktu itu berdiam di tempat di mana seorang rumah tangga bernama Citta itu berdiam. Nah, Bante Isiddhata kemudian pada saat itu bersama dengan para Bante lainnya diundang makan oleh Ghahabati Citta, rumah tangga Citta. Waktu itu rumah tangga Citta bertanya kepada anggota sangga, kepada sangga, tentang apa yang menyebabkan 62 pandangan salah itu muncul. Ditanya sampai 3 kali, Bante yang paling senior tidak menjawab, diam saja. Akhirnya kemudian Bante Isiddhata menawarkan diri untuk menjawab pertanyaan dari Ghahabati Citta, rumah tangga Citta. Dan apa jawaban dari Bante Isiddhata? Bahwa yang menyebabkan 62 pandangan salah itu muncul adalah karena ada Sakkaya Ditthi. Ada pandangan berkenaan dengan Sakkaya atau keberadaan diri. Dan itu yang membuat Citta Ghahabati kemudian menjadi terkagum dengan Bante Isiddhata dan bertanya, "Anda namanya siapa?" Isiddhata. "Oh, dulu saya pernah punya teman di tempat ini bernama Isiddhata. Apakah Anda ya?" Bante Isiddhata mengatakan, "Oh ya, benar saya." "Sekarang Bante tinggal di mana?" Diam saja. Dan
kalau begitu silakan Bante untuk tinggal di sini saja. Semua kebutuhan akan saya berikan. Tetapi keesokan harinya, Bante Isiddhartha meninggalkan tempat tersebut dan tidak pernah kembali lagi. Ini menunjukkan bahwa beliau betul-betul hidup dengan sedikit keinginan untuk tidak hanya gara-gara untuk memperoleh perolehan, kemudian melakukan hal-hal yang bahkan sebenarnya sudah ditawarkan pun juga tidak menerima. Apalagi kalau tidak ditawarkan. Yang sudah ditawari saja tidak menerima, apalagi yang belum ditawari, tidak meminta. Nah, itulah yang dilakukan oleh Bante Siddhartha. Contoh lain adalah ada kisah di dalam kitab Pengulas, seorang Bante. Tapi terjadi di Sri Lanka, tetapi ini tercatat di dalam kitab Pengulas. Seorang Bante yang pada waktu itu wihara, di mana Bante ini tinggal terbakar. Semua biku keluar dari wihara. Ada satu Bante yang masih berada di dalam satu kuti yang sudah terbakar. Dan orang-orang berpikir, pasti Bante ini meninggal karena seluruhnya terbakar. Tetapi ternyata begitu apinya padam, Bante ini masih duduk bermeditasi. Bahkan jubah pun tidak terbakar sama sekali. Dan dikatakan karena Bante ini mencapai Nirodha Samapati. Sehingga bahkan jubah pun tidak terbakar. Dan ketika Bante ini membuka mata dan sudah dikelilingi oleh banyak orang, apa yang beliau lakukan? Tanpa bicara sepatah kata pun, langsung terbang, meninggalkan tempat tersebut, dan tidak pernah kembali lagi. Itu adalah contoh abhijja. Pada zaman Raja Asoka, ada juga seorang Bante bernama Majantika Thera. Ini salah satu Bante yang sebenarnya beliau yang nantinya akan dikirim ke daerah Kashmir dan Gandhara ketika selesai konsili yang terjadi pada zaman Raja Asoka. Bante Majantika ini adalah seorang Bante yang sangat sederhana, mengenakan jubah yang terbuat dari kain buangan pangsukula dan kelihatan sangat sederhana. Suatu kali, dan Bante ini adalah Bante yang sangat senior, sangat-sangat senior. Tapi suatu kali ketika ada sebuah upacara besar di mana banyak Bante yang diundang untuk mendapatkan dana makanan, nah Bante ini karena kelihatan sangat sederhana, oleh banyak orang itu diminta untuk pergi. Artinya begitu datang, karena kelihatannya itu Bante yang seperti sangat sederhana, kemudian diminta untuk pergi. Minggir begitu. Bante ini berpikir, kalau saya saja yang senior begini diperlakukan seperti ini, dan Bante ini seorang arahanta. Lantas bagaimana dengan para Bante lain, para biku lain yang hidup sederhana? Apa yang beliau lakukan? Langsung masuk ke dalam tanah, kemudian pergi ke tempat di mana para senior mendapatkan makanan dan langsung pergi tanpa orang-orang tahu siapa Bante tadi. Tetapi itu dilakukan untuk memberikan seperti nasihat kepada orang-orang, jangan melihat, kalau orang mengatakan, buku dari covernya. Jangan melihat apa yang tertampak di luar. Yang tertampak di luar itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang di dalam. Yang di luar kelihatannya sangat sederhana, tetapi yang di dalam justru adalah manusia yang sangat agung, seperti Bante Majantika. Dan dilakukan demi untuk mengingatkan orang-orang tanpa menunjukkan siapa dirinya. Jadi bukan untuk popularitas dan sebagainya, tetapi tanpa menunjukkan siapa dirinya. Dan ini adalah contoh bagaimana seorang Bante, seorang biku hendaknya memiliki abhijja, sedikit keinginan. Kalaupun punya keinginan, hanya keinginan yang memang dibutuhkan dan tanpa kemudian memunculkan pengotor batin. Artinya jangan karena apalagi 4 kebutuhan pokok dan apalagi lainnya yang sebenarnya bukan 4 kebutuhan pokok, kemudian melakukan hal-hal yang justru bisa memalukan. Dan di sini yang memunculkan pengotor batin. Dan ini yang pertama yang mesti dikembangkan, dimiliki oleh kita sebagai
seorang pabasita, yaitu mengembangkan abhijja, sedikit keinginan. Yang kedua adalah kita juga mesti memiliki santudhi atau santosa, adalah rasa puas. Puas dengan apa yang dimiliki, apa yang diterima. Utamanya adalah berkenaan dengan 4 kebutuhan pokok. Apapun 4 kebutuhan pokok yang diterima, itulah yang kemudian digunakan. Puas menggunakan apa yang diterima. Misalnya berupa jubah. Apapun jubah yang ada. Apakah itu jubah yang kasar atau jubah yang mungkin berharga, itu yang diterima, itu yang kemudian merasa puas untuk menggunakannya. Dan ketika puas dengan apa yang diterima itulah kemudian tidak mengharapkan yang lain. Jadi ada istilah nak pateti, tidak nak anyang pateti. Ia tidak mengharapkan yang lain. Dan bahkan ketika kemudian mendapatkan lagi, karena mungkin ada orang yang over, ada orang yang mempersembahkan, idealnya adalah laban topi nak ganhati. Jadi tidak mengambil. Kalaupun kemudian ada yang mempersembahkan tetapi diri sendiri masih cukup, ia tidak mengambil. Ini tidak hanya berkenaan dengan jubah, tapi juga berkenaan dengan makanan, dengan tempat tinggal, dan juga dengan obat-obatan. Maka seseorang puas dengan apa yang diterima. Artinya kalau memang itu sudah tercukupi, sudah cukup sesuai dengan kebutuhan, maka hal-hal lain sebenarnya tidak perlu kemudian diharapkan untuk mendapatkan. Nah, itu dikatakan sebagai santudhi. Dan bahkan ada satu khotbah yang diberikan oleh Sang Buddha berkenaan dengan 4 kebutuhan pokok, yang mana diharapkan para siswa beliau, terutama para biku, untuk menggunakan 4 hal ini sebagai yang utama. Ketika berbicara makanan, justru yang dijadikan sebagai utama adalah pindaya lopo. Ini adalah seperti gumpalan makanan. Dalam yaitu kitab punglas lain, itu menggunakan istilah seperti bubur. Yagu, yagu sebagai makanan yang utama. Pindaya lopa adalah gumpalan makanan yang itu dikatakan sebagai makanan yang murah, makanan yang tidak begitu berharga, yang mudah diperoleh sebagai yang utama. Ketika urusannya adalah makanan. Tujuannya adalah apa? Supaya ketika mendapatkan makanan yang tidak baik, dengan kata lain tidak baik, seseorang atau seorang biku tidak menjadi kecewa. Karena sudah terbiasa dengan bahwa ini adalah sepantasnya makanan yang dijadikan utama sebagai seorang biku. Dan kalaupun mendapatkan makanan yang mewah pun juga tidak memunculkan keserakahan. Tidak memunculkan kebencian ketika mendapatkan yang tidak mewah, tidak memunculkan keserakahan ketika mendapatkan yang mewah. Kalau urusannya jubah, justru sepatutnya adalah seorang biku menggunakan jubah pangsukula sebagai yang utama. Nah, sekarang kita tidak menggunakan pangsukula, ini sekunder semua ini. Jubah ini sekunder. Nah, pangsukula atau jubah yang terbuat dari kain buangan, apakah kain yang terbuang di pekuburan atau bekas kain mayat, atau kain yang berada di pokoknya buangan di mana, dikumpulkan jadikan satu sebagai jubah, itu yang justru seharusnya digunakan sebagai yang utama. Sementara yang lain adalah sekunder. Untuk apa? Sekali lagi, untuk supaya ketika mendapatkan yang tidak berharga juga tidak kecewa. Bahkan ketika tidak mendapatkan juga tidak memunculkan rasa kecewa. Dan kalaupun mendapatkan yang berharga juga tidak memunculkan keserakahan. Karena menjadikan pangsukula jubah sebagai yang utama. Ini adalah juga santosa atau santudhi atau rasa puas. Berkenaan dengan tempat tinggal, justru hendaknya menjadikan rukhamula atau pangkal pohon sebagai tempat tinggal yang utama.
Sementara tempat tinggal yang lain, bahkan sekarang yang kita gunakan, itu sekunder. Nah, tempat tinggal utama adalah pangkal pohon. Nah, ini juga untuk supaya batin kita itu menjadi ringan, menjadi sederhana, tidak banyak keinginan, puas dengan apa yang saat ini sekarang dimiliki. Kalau sekarang kita tinggal di tempat, wah, kutinya luar biasa, apalagi saya tinggal sendiri di atas. Luar biasa, rasanya aman sekali. Sangat nyaman. Artinya puas dengan itu. Sedangkan justru malahan tempat tinggal yang dikatakan sebagai utama adalah rukamula atau pangkal pohon. Kemudian berkenaan dengan obat-obatan. Justru obat-obatan yang mestinya digunakan dan sebagai yang sederhana tetapi menjadi utama, itu adalah putih muta. Putih muta adalah air kencing, air seni. Kalau di dalam kitab pengulas lain, air seni di sini mengacu kepada air seni sapi, kencing sapi, gomuta, air seni sapi. Jadi bukan seninya sendiri. Nah, sekarang banyak yang menggunakan air seni sendiri. Tapi kalau dalam kitab pengulas yaitu gomuta, air seni sapi. Biasanya kalau di beberapa di hutan, para biku hutan, saya tidak tahu di Thailand, di Sri Lanka masih ada, mereka menggunakan air seni sapi. Tapi sebenarnya adalah ada herbal yang kemudian seperti difermentasi, direndam di air seni sapi, dijadikan sebagai obat. Itu digunakan. Nah, seperti itu menjadi obat yang utama. Dan tujuannya juga satu adalah supaya kita menjadi puas dengan apa yang sekarang kita peroleh. Nah, di sini sebenarnya salah satu obat yang pada zaman Sang Buddha dikatakan sebagai panitang, sebagai mewah, itu adalah madu. Nah, sekarang kemarin kita mendapatkan madu. Itu adalah obat yang mewah. Pada zaman Sang Buddha itu termasuk obat yang mewah. Apalagi di sini madu kelanceng, wah mewah sekali. Nah, apa yang disampaikan Sang Buddha adalah agar kita menjadi puas. Kenapa kita menjadikan 4 hal ini sebagai yang utama, sementara yang lain itu sekunder. Kalaupun mendapatkan itu sekunder, tapi yang utama adalah pangsukula jubah, bawah pohon, pangkal pohon sebagai tempat tinggal. Kemudian makanan pindai lopu atau yagu, bubur. Kemudian putih muta, obat terbuat dari air seni, itu menjadi utama. Dan kalaupun kemudian dalam kita hidup di masyarakat, kita mendapatkan berbagai sokongan dari para berumah tangga, dan terkadang mereka juga melakukan tawarana atau mengundang kita untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, pun juga kita harus hati-hati. Hati-hati adalah jangan sampai memunculkan keserakahan. Maka dalam kitab pengulas ada 3 hal yang mesti kita perhatikan ketika kita mendapatkan apapun dari rumah tangga. Yang pertama, kita mesti melihat kekuatan dari rumah tangga tersebut. Dia orang yang mampu atau orang yang kurang mampu. Yang kedua, kita melihat benda atau barang yang dipersembahkan, banyak atau sedikit. Dan yang ketiga, kita juga melihat kemampuan diri kita. 3 ini. Ini adalah juga supaya kita hidup puas, tidak banyak keinginan. Dan bahkan dalam kitab pengulas lain ketika berbicara santuti, rasa puas pun juga ada 3 hal lain yang juga mesti diperhatikan, yaitu yata bala santosa. Pertama, yata ladha santosa, yata bala santosa, dan yata sarupa santosa. 3 hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah yata ladha santosa, puas dengan apa yang diperoleh. Jadi puas dengan apa yang diperoleh.
Artinya, seperti yang sering dibicarakan di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, apapun yang diperoleh, apakah itu barang kasar atau barang yang halus, barang yang mewah, puas dengan apapun yang diperoleh. Itu namanya yatta ladha. Jadi puas dengan apa yang diperoleh, ladha yang diperoleh. Nah yang kedua, yatta bala santosa, puas sesuai dengan kekuatan. Kekuatan di sini adalah dalam kitab Pengulas dijelaskan. Ada orang-orang atau ada seorang biku yang memang sudah tua, sudah sakit-sakitan. Dan kalau kemudian mendapatkan jubah yang tebal, jubah yang berat, maka sulit baginya untuk bisa mengenakan. Karena dirinya sudah merasa tua, sudah sakit-sakitan, maka sulit. Apa yang ia lakukan? Kemudian ia tukar dengan jubah milik orang lain. Menukarnya itu bukan karena ketidakpuasan, tetapi karena kebutuhan. Ditukar dengan jubah milik bante lain, ditukar. Yang lebih ringan. Karena menyelesaikan kebutuhan dari tubuhnya. Nah, itu disebut sebagai yatta bala santosa. Atau misalnya, berkenaan dengan makanan juga sama. Ketika melakukan pindapata, kemudian mendapatkan makanan. Walaupun mungkin makanan yang diperoleh itu mewah, tetapi ternyata itu tidak sesuai untuk tubuhnya. Dengan makan makanan seperti ini, penyakit bisa muncul. Maka kemudian, bante ini menukarkan makanan kepada bante lain. Sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kekuatan dari dirinya. Itu disebut yatta bala santosa. Kemudian yang ketiga, yatta sarupa. Adalah sesuai dengan kepuasan, rasa puas sesuai dengan apa yang layak. Artinya adalah ketika mungkin ada seorang biku yang mendapatkan jubah yang mewah, jubah yang halus, jubah yang bagus, jubah yang berharga. Kemudian ia berpikir bahwa jubah ini layaknya adalah untuk biku senior. Selayaknya ini adalah untuk upajaya. Selayaknya ini adalah untuk acarya. Kemudian ia menggunakan jubah yang lebih sederhana, kemudian jubah yang diperoleh itu yang lebih berharga dipersembahkan untuk biku senior, untuk bante senior, untuk upajaya ataupun acarya. Dan itu tidak hanya dengan jubah, berkenaan dengan obat-obatan, berkenaan dengan makanan, tempat tinggal pun juga sama. Kalau merasa bahwa ini terlalu baik untuk saya, lebih baik ini adalah digunakan untuk biku senior, digunakan untuk upajaya, digunakan untuk acarya. Selayaknya yang baik ini, yang berharga ini adalah untuk biku senior. Berkenaan dengan 4 kebutuhan pokok. Ini disebut sebagai yatta sarupa santosa. Puas dengan apa yang layak. Nah ini layak untuk bante senior. Yang baik-baik, yang berharga. Nah mengembangkan rasa puas demikian atau santosa demikian juga sangat penting dalam kehidupan sebagai seorang pabajita. Karena tujuan kita mempraktikkan dhamma tidak lain adalah untuk melenyapkan pengotor batin. Bahkan sampai pengotor batin yang sehalus apapun itu mesti dikenali untuk kemudian dihancurkan. Maka bahkan keinginan-keinginan yang mungkin dalam masyarakat sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak signifikan, tetapi dalam kehidupan sebagai seorang pabajita ini menjadi hal yang juga patut untuk dikenali, untuk dilenyapkan. Itulah kenapa di depan dikatakan hidup sebagai berumah tangga itu banyak ikatan, sambadu, terikat, terbelenggu oleh anak istri. Dan jalannya berdebu, dengan kata lain banyak pengotor batin yang bisa muncul. Tetapi kemudian dalam kehidupan sebagai pabajita, seperti abukasa, seperti ruang terbuka, bebas, luas. Tetapi kalau digunakan dengan sebaik-baiknya. Artinya bahkan pengotor batin yang sehalus apapun juga mesti dikenali untuk dilenyapkan. Termasuk
ITC yang lalu saya ingat ada salah satu suta, ini agak sedikit berbeda tapi ada korelasinya. Sang Buddha menasihati kepada para siswa beliau untuk tidak makan di waktu yang salah. Setelah tengah hari, di malam hari, sore hari. Dan bahkan menganjurkan para siswa beliau untuk makan sekali sehari. Untuk para biku, para bikuni. Makan sekali sehari. Salah satu tujuannya adalah badan menjadi sehat. Dengan makan sehari sekali. Pada waktu itu ada 2 biku dari kelompok Cabagya. Yang salah satunya adalah Bante Punabasuka. Dia mengatakan, loh saya juga makan kok. Malam hari juga makan. Sore hari juga makan. Di waktu yang salah juga saya makan. Dan saya sehat juga. Lantas apa bedanya dengan makan sekali dengan makan kapan saja? Sama-sama sehat. Itulah kemudian hal tersebut dilaporkan ke Sang Buddha dan Sang Buddha mengatakan ada perasaan-perasaan yang menyenangkan yang ketika itu muncul bersama dengan kotoran batin, maka perasaan yang tersebut juga tidak layak untuk dikembangkan. Artinya bahkan ketika makan yang tidak tahu waktu, kapan saja, dan ternyata itu membawa pengotor batin, walaupun itu menyenangkan, makan malam hari menyenangkan, setelah tengah hari menyenangkan, tetapi itu muncul dari kotoran batin, itu yang juga mesti diperhatikan. Karena pengotor batin yang muncul gara-gara perasaan menyenangkan, itu juga pengotor batin dan itu juga sebab penderitaan. Maka itu juga mesti harus dikenali untuk dilenyapkan. Tidak layak, tidak patut untuk dikembangkan. Itulah kenapa kita memiliki abhijja, sedikit keinginan, memiliki santosa atau rasa puas adalah dengan tujuan untuk supaya pengotor-pengotor batin itu yang mungkin orang mengatakan itu sesuatu yang sederhana, sesuatu yang tidak signifikan. Tetapi itu tetap adalah pengotor batin yang harus dilenyapkan. Maka santosa juga mesti dikembangkan. Rasa puas itu mesti dikembangkan. Dengan tidak, jadi kalau sedikit keinginan dan rasa puas itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena dikatakan bahwa ketika seseorang punya sedikit keinginan, maka dia akan mudah puas. Jadi kalau orang punya sedikit keinginan, maka dia akan mudah puas. Nah, 2 hal ini mesti dikembangkan dalam kehidupan kita sebagai seorang biku. Pada zaman Sang Buddha, salah satu bante yang sangat dipuji berkenaan dengan rasa puas dan juga sedikit keinginan, itu adalah Bante Mahakassapa. Itu adalah yang sangat dipuji oleh Sang Buddha, memiliki sedikit puas. Salah satu kualitas beliau adalah dikatakan patut berkunjung atau mengunjungi rumah tangga. Jadi ada satu sutra namanya Kulupa tentang berkunjung ke keluarga atau ke para penyokong. Yang mana dikatakan kalau seorang biku mengunjungi keluarga, mengunjungi rumah tangga, kemudian masih punya pikiran, semoga rumah tangga ini memberikan saya sesuatu. Jangan sampai lupa tidak memberikan sesuatu pada saya. Biku demikian dikatakan tidak layak, tidak pantas mengunjungi keluarga. Kemudian berpikir lagi, semoga keluarga ini memberikan saya banyak, jangan memberikan saya sedikit. Biku tersebut juga tidak layak mengunjungi keluarga, tidak layak mengunjungi rumah tangga. Atau misalnya punya pemikiran, semoga keluarga ini memberikan yang berharga, jangan memberikan yang tidak berharga. Juga tidak layak mengunjungi keluarga.
Keluarga di sini bukan keluarga kerabat, tetapi adalah keluarga berumah tangga secara umum. Atau misalnya punya pemikiran, semoga keluarga ini atau berumah tangga ini memberikan saya dengan respect. Tidak memberikan sesuatu kepada saya dengan tergesa-gesa. Ingin mendapatkan penghormatan, penghargaan ketika mendapatkan sesuatu dari keluarga pun juga dikatakan sebagai seorang biku yang tidak layak mengunjungi keluarga. Nah, sementara Bante Mahakasapa ini tidak memiliki pemikiran demikian. Tidak ada pemikiran ketika mengunjungi keluarga berpikir semoga keluarga ini memberikan saya. Jangan sampai tidak memberikan sesuatu kepada saya. Tidak sampai berpikir semoga ia memberikan yang banyak, tidak sedikit. Semoga dia memberikan yang berharga, bukan yang tidak berharga. Semoga dia memberikan dengan penghargaan, dengan tidak tergesa-gesa. Tidak demikian, tidak punya keinginan-keinginan demikian. Ini contoh bagaimana Bante Mahakasapa, seorang Bante yang memiliki sedikit keinginan dan juga puas dengan apa yang diperoleh. Termasuk beliau adalah seorang Bante yang memang menjalani kehidupan di hutan, memperhatikan dutangga, dan oleh Sang Buddha ditetapkan sebagai seorang Bante yang terunggul dalam memperhatikan kehidupan dutangga. Maka beliau adalah Bante yang sangat dipuji berkenaan dengan sedikit keinginan dan juga rasa puas. Dan semua itu, terutama ketika kita masih berlatih, semua itu adalah untuk supaya pikiran-pikiran yang buruk, apakah berkenaan dengan keserakahan ataupun kebencian, itu tidak muncul. Karena sekali lagi seperti yang kemarin sudah dijelaskan berulang-ulang bahwa yang mesti kita perhatikan berkenaan dengan pengotor batin adalah abija domanasa. Keserakahan, ketamakan, domanasa, kebencian. Itu yang mesti dilenyapkan. Yang tentu di dalamnya ada moha, ada kebodohan. Nah, ini yang kedua, yang harus kita berjuang, berusaha untuk mengembangkan. Abija, yang kedua adalah santosa. Yang ketiga adalah bahwa sebagai seorang biku, kita hendaknya juga memiliki kualitas atau pengembangan yang disebut asangsaga. Lawan dari asangsaga adalah sangsaga. Sangsaga adalah bergaul. Asangsaga adalah tidak bergaul. Yang dimaksud dengan asangsaga di sini, tidak bergaul di sini adalah tidak bergaul dengan tujuan supaya tidak muncul pengotor-pengotor batin. Lawannya adalah sangsaka bergaul. Nah, sangsaka di sini itu banyak macamnya. Jadi ada namanya dasana sangsaga. Pergaulan atau asosiasi yang berkenaan dengan dasana, melihat. Yang dimaksud dengan dasana sangsaga adalah mungkin kita melihat sesuatu yang menyenangkan. Kalau dalam kitab pengulas, contoh yang diberikan adalah seorang biku melihat seorang wanita cantik di luar. Ketika melihat wanita cantik tersebut, kemudian muncullah nafsu ragawi. Batinnya dikuasai oleh raga, oleh nafsu ragawi. Maka ketika melihat objek di luar dan muncul nafsu ragawi, itulah disebut sebagai dasana sangsaga. Jadi sangsaga tidak harus yaitu kaya sangsaga. Salah satunya adalah kaya sangsaga, bersentuhan secara fisik. Tetapi ternyata bersentuhan, berasosiasi dengan mata pun juga itu termasuk sangsaga. Yaitu ketika melihat kita tidak menjaga mata kita, kemudian melihat objek-objek yang menyenangkan, termasuk kemudian misalnya tadi dalam kitab pengulas disebutkan melihat seorang wanita cantik muncul raga, muncul nafsu ragawi, artinya di situ adalah dasana sangsaga. Apalagi kalau kemudian itu dilakukan lagi dan lagi. Mata tidak dijaga dengan baik, melihat terus-menerus berkenaan dengan objek-objek yang menyenangkan dan memunculkan nafsu ragawi, itulah dasana sangsaga.
Kemudian yang kedua adalah sawana sangsaga. Sawana adalah mendengar. Jadi asosiasi pergaulan berkenaan dengan mendengar. Artinya kalau tadi kita melihat, sekarang kita mendengar. Mendengar bisa mendengar dari orang lain. Misalnya ada seseorang menceritakan, oh di sini ada tempat yang indah, di sini ada misalnya ya tadi dalam kitab pengulas menggunakan contoh, di sini ada seorang wanita yang cantik dan sebagainya. Mendengar demikian muncullah nafsu ragawi. Itu sawana sangsaga. Atau misalnya mendengar sendiri. Ketika berjalan-jalan kemudian mendengar ada suara yang menyenangkan. Suara seorang wanita misalnya, menyenangkan. Muncullah nafsu ragawi, keinginan yang tidak bermanfaat. Nah, ketika muncul nafsu ragawi, muncul kotoran batin gara-gara mendengar suara-suara yang memunculkan pengotor batin, itu disebut sawana sangsaga. Dan itu juga mesti dihindari. Nah, yang ketiga yaitu samboga sangsaga. Nah, samboga sangsaga ini adalah asosiasi berkenaan dengan samboga itu seperti menikmati, di sini mengacu pada makanan. Ada kasus di mana mungkin dalam kitab pengulas itu disebutkan mungkin ada seorang biku yang suka bertukar makanan dengan seorang bikuni. Lama-kelamaan muncullah nafsu ragawi. Muncullah pikiran-pikiran yang tidak baik, yang tidak bermanfaat hanya karena suka bertukar makanan dengan seorang bikuni. Nah, tentu ya kita sekarang tidak berbicara bikuni, tapi dengan mungkin wanita siapa bertukar makanan. Nah, itu kemudian menjadi disebut sebagai samboga sangsaga, pergaulan asosiasi karena samboga. Jadi mengacu kepada benda-benda atau hal-hal yang bisa dinikmati, yaitu bertukar dengan yang lain, memunculkan seperti itu. Dan tidak hanya kepada bahkan kepada rumah tangga juga. Jangan sampai kemudian hanya karena benda-benda kemudian yang bertukar kemudian memunculkan pengotor batin. Maka kemudian dalam kitab pengulas juga ada dikatakan 4 jenis biku. Yang pertama adalah gaha-gahaka. Gaha-gahaka di sini mengacu kepada ada seorang berumah tangga yang memberikan sesuatu kepada seorang biku, tapi dengan pamrih. Pamrihnya adalah semoga biku ini, Bante ini memberikan sesuatu kepada saya. Dan kemudian dari pihak Bantenya juga sama, memberikan sesuatu kepada rumah tangga juga dengan pamrih. Semoga rumah tangga ini memberikan sesuatu kepada saya. Jadi memberikan apakah hadiah dan sebagainya, tetapi dengan pamrih untuk mendapatkan sesuatu timbal balik dari rumah tangga. Disebut gaha-gahaka. Jadi sama-sama mengambil, memiliki pamrih. Tapi ada juga gaha mutaka. Ada seorang berumah tangga yang kemudian dia memberikan sesuatu kepada seorang biku. Tetapi dengan pamrih juga. Semoga Bante ini memberikan sesuatu kepada saya. Pamrih. Yang dimaksud dengan pamrih di sini, pamrih yang sebenarnya tidak baik. Bukan pamrih misalnya ingin mendapatkan pengajaran, tapi pamrih yang tidak baik. Tetapi kemudian dari pihak Bantenya tidak demikian. Dari pihak Bantenya setelah mendapatkan, berpikir bahwa ya itu sudah sepatutnya bahwa seorang biku mendapatkan sokongan dari seorang berumah tangga dan tidak ada pamrih. Untuk kemudian ada hal-hal lain yang harus diperoleh dari rumah tangga tersebut. Maka disebut gaha mutaka. Ada juga mutagahaka. Seorang berumah tangga ingin mendapatkan seorang berumah tangga memberikan sesuatu karena merasa bahwa ini adalah kewajibannya menyokong seorang biku dan tidak ada pamrih yang lain, tetapi dari pihak bikunya punya pamrih. Gahaka. Nah, kemudian yang keempat adalah mutamutaka. Masing-masing tidak punya pamrih. Seorang berumah tangga memberi juga memang
sudah merasa kewajiban untuk memberi, menyokong kehidupan seorang biku, dan seorang biku juga mendapatkan dari rumah tangga dan digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa kemudian memunculkan pikiran-pikiran yang buruk untuk mendapatkan ini dan itu. Maka dari pihak bantenya, muttaka ini yang sangat baik. Dikatakan demikian. Nah, ini juga untuk mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan sebagai seorang biku bersama dengan berumah tangga masyarakat, ya kita melakukannya sekadar untuk membantu kehidupan kita sebagai seorang biku, bukan untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya muncul dari pengotor batin. Karena sekali lagi bahwa kehidupan kita itu mestinya adalah abhijja, santosa, dan juga juang berusaha untuk asangsaga. Sama dengan jangan sampai kemudian kita berasosiasi atau bergaul yang kemudian memunculkan berbagai macam pengotor batin. Termasuk apalagi adalah kaya sangsaga. Jadi tidak hanya dasana sawara tetapi juga kaya sangsaga. Berasosiasi secara fisik yang jelas-jelas, apalagi berkenaan dengan biku, dengan seorang wanita, yang itu adalah ya tidak diperkenankan untuk dilakukan. Nah, ini sangsaga. Asangsaga yang mesti dipraktikkan. Bahkan dalam satu kesempatan, Sang Buddha juga menyampaikan, ada beberapa hal yang ketika kemudian seorang biku bergembira dalam halnya 5 hal, maka tidaklah mungkin pengembangan batin dapat diperoleh ketika bergembira di dalam 5 hal. Bukan 5 hal, 6 hal. Ketika bergembira dalam 6 hal, maka tidaklah mungkin seorang biku bisa berkembang di dalam batinnya. Yang salah satunya adalah sangsagarama, atau bergembira, bersenang di dalam sangsaga, yang tadi telah disebutkan di dalam berasosiasi pergaulan, apakah sawana sangsaga, atau dasana sangsaga, samboga sangsaga, ataupun kaya sangsaga. Dan kelima lainnya adalah pertama kamarama, bergembira di dalam kesibukan, sibuk sana sini, bukan sibuk meditasi, tapi sibuk sana sini yang sebenarnya tidak membawa kepada pengembangan batin. Namanya kamarama. Yang kedua bahasa rama, yaitu sibuk bicara, suka bicara, bukan bicara dhamma, tetapi bicara yang sebenarnya bukan dhamma, yang tidak bermanfaat, bahasa rama. Ini juga merintangi seorang biku utamanya untuk bisa berkembang dalam batinnya, bahasa rama. Yang ketiga, niddhama, bergembira di dalam nidda. Nidda itu adalah tidur. Ya, tidur berarti ya. Nidda. Ya. Udah 4 ya? Ya. Niddharama, jadi tidur, bergembira di dalam tidur. Tidur juga tidak akan berkembang dalam batinnya. Yang kelima, karena tadi sudah sangsaga, keempat, berarti yang kelima, sangganikarama. Sangganikarama adalah bergembira di dalam kumpul-kumpul. Ganika, gana. Jadi suka berkumpul dengan banyak orang. Tapi yang dimaksud di sini adalah berkumpul dalam artian dengan banyak berumah tangga berkumpul-kumpul, ngobrol sana sini, gosip, gitu maksudnya gitu. Tapi kalau sangganika dalam konteks seperti ini, keakraban para bante, kemudian berbicara dhamma, itu berbeda. Tapi kalau berkumpul yang dimaksud adalah ya suka misalnya pergi ke rumah tangga, berkumpul di sana. Bahkan sebenarnya di dalam kitab pengulas pun juga berkumpul dengan para samanera. Itu juga berkumpul-kumpul dalam artian ya ada indikasi bahwa dulu para samanera itu masih suka main-main begitu. Artinya kalau kita berkumpul dengan mereka, ikut main-main juga. Itu yang kemudian itu tidak diperkenankan. Sangganika. Jadi suka bergembira di dalam kumpul-kumpul yang sebenarnya tidak
berguna. Nah, yang keenam adalah papancarama, bergembira di dalam papanca, yang tadi malam telah Bante sebutkan. Papanca, pelamban, ini mengacu kepada tanha mana didi. Jadi bergembira dalam pemikiran-pemikiran yang dikuasai oleh tanha, oleh kegandrungan, oleh mana, membanding-bandingkan didi oleh pandangan-pandangan yang salah. Nah, bergembira di sana, berpikir-pikir di sana, itu juga menjadi penyebab seorang biku tidak berkembang dalam batinnya. 6 hal, yang salah satunya adalah sangsagarama, yaitu di dalam bergaul di sini mengacu kepada pergaulan yang membawa kepada pengotor batin. Tidak hanya kaya sangsaga, bahkan melihat, mendengar pun kita mesti hati-hati. Jangan sampai melihat sesuatu yang kemudian membawa kepada pengotor batin berkembang. Apalagi ketika sudah melihat terus-menerus dan di situ membawa pada pengotor batin, yaitu yang kemudian disebut sebagai sangsaga juga. Atau mendengar sesuatu, kemudian membawa pada kotoran batin dan itu dilakukan terus-menerus, sangsaga. Kemudian membawa pada kotoran batin, itu juga harus dilihat sebagai sangsaga. Jadi walaupun kemudian mungkin seseorang tinggal sendiri, hidup sendiri, tapi kemudian mata tidak dijaga dengan baik, telinga tidak dijaga dengan baik, itu masih sangsaga. Atau mungkin sekarang ini dengan adanya media sosial, kita hidup di hutan seperti ini, tapi kemudian kita masih ya bersenang-senang di dalam melihat pertunjukan mungkin di media sosial, atau bersenang-senang untuk mendengarkan hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat, itu juga bagian dari sangsaga. Tidak hanya secara fisikal, secara jasmania, tapi melihat, mendengar, ketika membawa kepada pengotor batin, itu juga sangsaga. Nah, ini yang ketiga, sangsaga. Yang keempat, yang juga patut untuk kita perhatikan dan kita kembangkan adalah pawiveka. Pawiveka. Kalau viveka itu kelengangan. Kalau pawiveka, penyepian. Penyepian, ada panya ya. Kalau viveka itu sepi. Nah, betul. Pawiveka ya pasepian, penyepian. Penyepian. Di sini mengacu kepada 3 hal. Kaya pawiveka, cita pawiveka, dan niruddhi pawiveka. Tentu yang awal adalah kaya pawiveka. Artinya di sini penyempian secara jasmaniah. Termasuk kita tinggal di hutan, di tempat kosong, di pangkal pohon, di lembah gunung, di pekuburan. Nah, ini disampaikan oleh Sang Buddha bahwa kalau kita memperhatikan dalam beberapa khotbah beliau, seperti di Ganaka Muggalana Sutta, ya salah satunya Ganaka Muggalana Sutta, biasanya beliau ketika ditanya bagaimana para siswa itu dilatih secara bertahap, maka diawali dengan praktik kemoralan, Patimokkha Sangwara Sila, kemudian memperhatikan indriya sangwara, jaga indranya. Kemudian juga memiliki santuti atau santosa, atau puas dengan apa yang diperoleh. Termasuk di dalamnya tentu adalah abhijja tentunya. Tidak banyak keinginan. Kemudian juga mengembangkan sati sampajana atau jagaria dulu. Ya, jagaria. Senantiasa batinnya terjaga dari pagi bangun tidur, selang tidur, batinnya terjaga untuk tidak membiarkan pikiran-pikiran yang buruk, perintah-perintah batin itu muncul, apalagi berkembang. Kemudian melatih sati sampajana. Dan kalau kemudian sudah terlatih sedemikian rupa, biasanya anjuran Sang Buddha adalah kepada siswa beliau para biku, pergilah ke hutan. Pergi ke pangkal pohon, ke tempat kosong, ke lembah gunung, ke gua, ke kuburan, atau membuat gubuk terbuat dari palja atau
jerami, tumpukan jerami dibuat untuk gubuk menyendiri di sana. Tujuannya apa? Untuk melenyapkan yaitu 5 perintang batin. Niwarana pahana. Untuk melenyapkan 5 perintang batin. Nah, di sini ketika seorang biku mencari atau berdiam di tempat yang sepi seperti itu disebut pawiweka, kaya pawiweka, atau penyepian bersifat jasmani. Dan dalam kitab pengulas disebutkan seorang biku demikian ya hidup sendiri, tinggal sendiri, berpindah patah sendiri, makan sendiri, meditasi sendiri, melakukan semuanya sendiri. Itu juga disebut kaya pawiweka. Dan hal tersebut juga baik untuk kemudian dilakukan. Karena mau tidak mau, tempat yang sepi, tempat yang tidak banyak kebisingan, itu sangat membantu ketika seseorang berjuang mengembangkan batinnya. Dan anjuran seperti ini oleh Sang Buddha telah diberikan di banyak kesempatan untuk para siswa, para biku, untuk mencari tempat yang sepi. Dalam beberapa kesempatan bahkan Sang Buddha menyampaikan ketika sudah memberikan wejangan, belum menyampaikan, pergilah, ada tempat-tempat yang kosong, ada hutan, ada pangkal pohon, pergilah ke sana, bermeditasilah. Kata Jaya, Bante, Jaya, yang mungkin diterjemahkan bermeditasi, bermeditasilah. Jangan sampai menyesal kemudian. Seringkali disebutkan demikian oleh Sang Buddha. Karena tempat-tempat seperti ini juga sangat mendukung bagi pelatihan batin. Nah, ini pawiweka, kaya pawiweka. Tapi kemudian yang kedua adalah cita pawiweka. Yang ini mengacu kepada pencapaian jhana. Artinya ketika seseorang mencapai jhana, batinnya bebas dari 5 perintang batin, bebas dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, itu adalah penyepian secara batin, yaitu cita pawiweka. Yang itu didukung ketika seseorang juga mendapatkan tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang kondusif untuk dijadikan sebagai tempat pelatihan batin. Maka kemudian cita pawiweka itu dapat diperoleh. Cita pawiweka dapat diperoleh dengan ya katakan berdiam di tempat-tempat yang sepi. Dan dengan 2 hal ini, maka pawiweka yang terakhir, yaitu upadi pawiweka, pun juga dapat diperoleh pada akhirnya. Nah, upadi di sini mengacu kepada kilesa, pengotor batin. Nah, upadi pawiweka adalah penyepian dari atau lengang dari kilesa, atau pengotor batin. Ini mengacu kepada tentu pencapaian nibbana. Nah, 3 ini juga yang mesti diperjuangkan untuk kita sebagai seorang biku, pawiweka. Jadi yang keempat. Yang pertama adalah abhijja, kedua santuti, ketiga asangsaga, yang keempat adalah pawiweka. Kita mesti juga mengembangkan kelengangan. Secara jasmaniah, kalau mendapatkan tempat, sangat baik. Kemudian tentu cita pawiweka mesti diperjuangkan, dan pada akhirnya niruti upadi pawiweka itu juga mesti diperjuangkan. Yang kelima adalah aradha wirya. Aradha wirya atau aramba wirya. Wirya ramba. Kadang-kadang disebutkan demikian. Ini adalah mengacu kepada wirya, penegakan wirya atau semangat. Yang tentu seperti yang sudah dijelaskan berulang-ulang, wirya di sini tidak lain adalah 4 upaya yang harus kita lakukan, yang sudah disebutkan oleh Bante Dhammathiru seringkali, yaitu mengupayakan untuk mengembangkan hal-hal yang bermanfaat yang sudah ada. Jadi kusala dhamma yang sudah ada itu mesti dikembangkan. Kalau misalnya seseorang sudah memiliki katakan keyakinan, memiliki semangat, memiliki sati, memiliki samadhi, memiliki panya yang sudah ada dikembangkan. Kemudian yang kedua, upaya untuk memunculkan hal-hal yang bermanfaat yang belum ada.
Jadi yang belum ada itu mesti dimunculkan. Kalau sekarang misalnya kita belum mengembangkan cinta kasih, masih suka marah-marah misalnya, maka kita mesti memunculkan cinta kasih. Kita mesti memunculkan kasih sayang. Kita mesti memunculkan misalnya mudita, berbahagia dengan kesuksesan, kebahagiaan yang baik yang diperoleh oleh orang lain. Tidak iri misalnya. Nah, apa yang baik yang belum muncul, itu mesti dimunculkan, diupayakan. Yang ketiga, mengupayakan apa yang buruk, hal-hal yang buruk yang sudah muncul untuk dilenyapkan. Dan kalau kita mungkin merasa semua atau saya, atau cuma saya merasa banyak kotoran batin yang masih ada, itu yang kemudian harus diupayakan untuk dilenyapkan. Dan kotoran batin yang belum ada, ketika diupayakan untuk jangan sampai muncul. Nah, 4 inilah yang mesti dilakukan, mesti diupayakan dengan wirya, dengan semangat. Dan tentunya seperti yang juga telah diulang-ulang, bahwa ketika ada semangat, ya tentu juga ada sati, tentu juga ada panya. Jadi wirya, sati, panya itu harus muncul. Harus secara bersama-sama mereka yaitu tidak bisa terpisahkan. Atau di dalam kemarin sudah dijelaskan Maha Sati Padana Sutta, Athapi Sambajano Satima. 3 hal yang sebenarnya sama dengan wirya, sati, wirya dan sati itu tidak bisa dipisahkan. Kalau di dalam Sata Bujangga yang juga disampaikan, itu juga sati sambojangga. Dhamma Vicaya Sambojangga, wirya sambojangga, tidak bisa dipisahkan. Maka dikatakan di dalam beberapa khutbah Sang Buddha menyampaikan, ketika seseorang mengembangkan sati sambojangga, maka Dhamma Vicaya Sambojangga berkembang. Ketika Dhamma Vicaya Sambojangga berkembang, wirya sambojangga juga berkembang. 3 hal tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya sati perhatian saja, tidak ada kebijaksanaan, ya tadi malam disampaikan, micca yang muncul. Perhatian yang, pengingatan yang salah, bukan pengingatan yang benar. Kalau kemudian misalnya hanya kebijaksanaan secara intelektual, itu dimunculkan, dikembangkan, tapi seseorang tidak memiliki sati, ya ketika muncul yang buruk, tidak diketahui. Ketika muncul yang baik pun juga tidak menjadi hal yang kemudian memunculkan kekuatan untuk dikembangkan. Kalau tidak ada sati, karena tidak diketahui. Kalau hanya sati dan sampajana misalnya, atau sati dan panya saja tidak ada upaya, orang tahu ini baik, ini buruk. Tapi hanya tahu saja, yang baik tidak dikembangkan, yang buruk dibiarkan berkembang. Jadi harus 3-tiganya itu mesti muncul. Maka ketika dikatakan wirya, atau aradha wirya, pun juga 4 dari wirya ini juga harus atau bahkan tidak bisa dipisahkan dari sati dan juga sampajana, atau sati dan juga panya, kebijaksanaan. Maka yang kelima adalah arada wirya, juga patut layak untuk senantiasa dikembangkan. Yang keenam adalah seseorang mesti memiliki sila. Sila sampada. Jadi Sang Buddha menyampaikan bahwa seorang bante, seorang biku mestinya ketika berbicara salah satunya adalah sila sampada, dan juga sila sampada ini mesti dikembangkan. Terutama ketika kita sebagai seorang biku, ya sila di sini mengacu kepada 4 jenis sila, 4 jenis kemoralan yang mesti kita berjuang untuk mengembangkan, yaitu Patimokkha Sangwara Sila. Ya, sila yang berhubungan dengan Patimokkha. Kita menjaga perilaku kita dengan mempraktikkan Patimokkha atau aturan-aturan kemoralan yang sudah ditetapkan oleh Sang Buddha. Kemudian yang kedua, Indriya Sangwara Sila. Kemoralan berkenaan dengan kita menjaga indera-indera kita agar tidak
terseret oleh pikiran-pikiran yang buruk, kotoran-kotoran batin, seperti yang telah disebutkan berulang kali, melihat objek, ada keserakahan, ada kebencian, mendengar objek, ada suka dan tidak suka, keserakahan dan kebencian. Dan ketiga, kemudian seseorang atau seorang biku menjaga dengan baik, sangvara menutup indranya dengan baik, menjaga dengan baik, maka tidak akan memunculkan pengotor batin ketika melihat, mendengar, membaui, merasakan persentuhan, atau bahkan ketika berpikir. Mengupayakan dengan apa? Indriya sangwara. Ini juga bagian dari sila. Indriya sangwara sila. Yang ketiga adalah ajiwa parisudhi sila. Bahwa seseorang juga mesti, seorang biku utamanya, mesti memperhatikan kemoralan berkenaan dengan mempraktikkan kehidupan, cara hidup yang benar, cara hidup yang bersih. Ajiwa parisudhi, cara hidup yang bersih. Ini sebenarnya juga berkenaan dengan tadi yang pertama dan kedua, yaitu abhijja dan juga santosa. Bagaimana kalau seorang biku memiliki sedikit keinginan, memiliki santosa, atau memiliki yaitu rasa puas dengan apa yang dimiliki, maka cara hidupnya, cara penghidupannya juga akan menjadi baik. Jadi tidak kemudian akan berpura-pura menjadi baik hanya untuk mendapatkan 4 kebutuhan pokok. Atau melakukan seperti apa, hinting. Hinting itu ya dalam bahasa Inggris itu hinting, hint. Membuat hint, clue, apa ya? Ya, kode. Jadi buat kode-kode untuk mendapatkan ini dan itu. Nah, itu juga tidak akan sampai demikian. Atau kemudian flattering. Flattering itu flatter. Apa ya? Nah, berarti tamtur apa ya? seperti bicara manis. Manis bicara. Untuk apa? Mendapatkan sesuatu dari rumah tangga. Tidak akan demikian. Jadi betul-betul mendapatkan apa yang diperoleh dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Nah, itu adalah ajiwa parisudhi sila. Sedangkan yang keempat adalah paccaya sanisita sila. Ini berkenaan dengan bagaimana kita menggunakan 4 kebutuhan pokok secara benar. Ini mengacu kepada perenungan yang biasa dilakukan pagi dan malam, utamanya ketika kita melakukan puja bakti. Merenungkan bagaimana kita menggunakan secara bijaksana, menggunakan 4 kebutuhan pokok. Untuk apa? Supaya dalam menggunakan 4 kebutuhan pokok tidak memunculkan pengotor batin. Kalaupun sudah muncul pengotor batin, diingatkan kembali. Di malam hari diingatkan kembali. Bahwa apa yang tidak direnungkan, itu tujuannya adalah demikian, secara bijaksana. Itu adalah paccaya sanisita sila. Yaitu kemoralan yang berkenaan dengan penggunaan 4 kebutuhan pokok atau paccaya, atau kebutuhan. Nah, ini juga patut untuk dibicarakan, patut untuk dikembangkan berkenaan dengan sila sampada. Kemudian selanjutnya adalah samadhi sampada. Ini adalah yang ketujuh, samadhi sampada. Nah, ini mengacu pada pencapaian ketenangan, keteguhan batin. Dalam kitab Punglas lebih mengacu kepada pencapaian adha samapati atau pencapaian jhana. Ya, rupa jhana 4 dan ya 4 lainnya yang disebut anicca atau disebut juga secara umum arupa jhana. 4 arupa jhana. 8 pencapaian. Ini mengacu patut untuk dikembangkan. Patut untuk dibahas sebagai pembahasan untuk para biku berkenaan dengan jhana-jhana yang memang sudah selainnya, sudah sepatutnya ya kita sebagai seorang pabasita juga untuk mengembangkannya. Ini samadhi sampada. Yang ke-8 adalah panya sampada. Nah, panya di sini tentu kebijaksanaan. Dalam kitab Punglas mengacu pada logia dan lokutara panya.
Artinya logia, ya kebijaksanaan yang masih bersifat logia, belum artinya belum berkenaan dengan pencapaian kesucian, juga patut untuk dibicarakan. Sebagai contohnya misalnya adalah, misalnya kita berbicara tentang karma. Nah, di dalam Samadhi Sutta ada dua jenis samadhi pandangan yang benar. Yang satu pandangan benar yang masih disertai oleh asawa, yang satu yang tidak disertai oleh asawa, anasawa. Pandangan yang masih disertai oleh asawa seperti adalah berkenaan dengan hukum karma. Jadi kita berbicara membahas tentang hukum karma, asawa, masih ada asawanya, itu juga patut untuk dibicarakan karena masih sebagai kebijaksanaan, walaupun itu masih bagian dari kebijaksanaan. Ini juga patut untuk kita bahas, dibicarakan, dan tentunya untuk diketahui dengan baik. Sementara Lokutara Cita, Lokutara Panya patut untuk dibahas dan juga patut pula untuk direalisasi, untuk dipahami. Ini baik yang harus dipahami, harus diperhatikan sebagai seorang bhikkhu. Nah, Panya Sampada. Sementara yang kesembilan, Vimutti Sampada. Vimutti adalah pembebasan. Nah, di sini kalau di dalam kitab Punglas ini mengacu kepada buah Arya, yaitu buah mempraktikkan praktik dharma yang mengacu kepada capaian kesucian. Apakah sakadagami, anagami, ataupun arahanta. Ini vimutti. Nah, tetapi tentu vimutti yang sebenarnya tidak lain mengacu kepada pencapaian arahata pala. Itulah sama vimutti. Dalam Mahacattarisaka Sutta juga disampaikan begini. Seorang yang mencapai sotapanna sampai anagami, atau seorang yang disebut sebagai sekha, yang masih berlatih, yang biasa mengacu kepada pencapaian sotapanna sampai anagami, telah memiliki jalan mulia berunsur 8. Mulia berunsur 8. Tetapi mereka yang telah mencapai arahanta memiliki 10 faktor. Ditambah lagi. Yang dua, samanyana dan sama yang benar dan alasan yang benar. Maka ketika berbicara vimutti di sini, yang tertinggi tentu adalah vimutti dalam artian pencapaian arahata phala. Nah, Arya phala di sini yang tertinggi terutama adalah arahata phala. Kemudian yang ke-10 adalah nyana dasana vimutti. Jadi pengetahuan dan penglihatan berkenaan dengan pembebasan atau vimutti. Nah, ini mengacu kepada, kalau dalam kitab Punglas itu mengacu pada 19 jenis pacavikana nyana. Pengetahuan berkenaan dengan melihat kembali, pacavikana, reviewing. Jadi pacavikana, ya, pati ikati, melihat kembali. Jadi pengetahuan tentang melihat kembali ada 19. Ini mengacu kepada 4 maga, 4 phala. Jadi melihat kembali pencapaian maga dan pencapaian phala. Apakah sotapati maga atau sotapati phala, dilihat kembali. Pacavikana. Sampai kemudian arahata maga, arahata phala, dilihat kembali. Kemudian juga melihat kembali. Apakah mana ketika misalnya mencapai arahata maga dan juga arahata phala, kemudian dilihat mana pengotor batin yang masih ada, atau mana belenggu-belenggu batin yang masih ada, dan mana yang sudah dihancurkan. Nah, dikatakan misalnya mencapai sotapati maga, 3 belenggu batin dihancurkan. Dalam pacavikana nyana, di situ muncul pengetahuan. Oh, 3 belenggu batin telah dihancurkan. Tapi muncul juga pengetahuan, masih ada 7 belenggu batin yang belum dihancurkan. Maka dalam pacavikana ada perenungan terhadap mana yang telah dihancurkan dan mana yang belum dihancurkan berkenaan dengan belenggu batin. Nah, ini mengacu kepada 4 jenis maga dan phala sehingga juga menjadi 8.
Maga di sini mengacu kepada penghancuran dari pengotor batin dan perenungan kembali mana yang sudah dihancurkan dan mana yang belum dihancurkan, maka 2. Kemudian karena ada 4 maka menjadi 8. 8 kali tambah 8 menjadi 16. 16 tambah 1 Nibbana menjadi 17. Kemudian yang satunya apa ya? Karena yang satunya lagi adalah Vimutti dan juga Nyana Dasana Vimutti, yang 2 lainnya. Maka menjadi 18. Satunya dicari sendiri. Intinya adalah tentang berkenaan dengan yang terakhir, Vimutti Nyana Dasana, pengetahuan dan penglihatan berkenaan dengan pembebasan, mengacu kepada Paccavekkhana Nyana, pengetahuan melihat kembali apa yang telah dicapai berkenaan dengan magga dan pala, mana yang sudah dihancurkan, mana yang belum dihancurkan. Mungkin dalam konteks manusia biasa yang bahkan belum seka, belum sotapanna, ya tahu mana yang belum dihancurkan. Ternyata semuanya belum dihancurkan. Direnungkan kembali, selalu merenung, check and recheck dalam batin kita. Oh, ternyata masih banyak yang belum dihancurkan, bahkan semuanya belum dihancurkan. Ini juga merenungkan kembali. Bahkan dalam setiap pengalaman secara intensif, yang kemudian seringkali membuat sebuah kesimpulan bahwa saya telah mencapai ini, telah mencapai itu pun juga patut, apapun yang dialami, patut untuk dicek kembali, check and recheck. Apakah benar yang telah dialami itu sesuai dengan apa yang disampaikan, terutama kita mengacu kepada Tipitaka. Kita cek lagi, benar tidak? Ya, seperti yang Bhante Dhammadurus selalu menyampaikan, berbicara tentang jhana misalnya, harus kemudian dicek lagi, apakah benar Pancaniwarana itu sudah lenyap atau belum. Kalau ternyata masih berpikir-pikir, pikirannya gelisah, tetapi menganggap sebagai jhana, dicek lagi ternyata belum sesuai dengan Tipitaka. Ternyata masih banyak pengotor batin di situ. Hanya karena kemudian melihat ada cahaya, tapi pikirannya itu gelisah hanya untuk melihat cahaya, dan itu adalah bagian dari pengotor batin, 5 rintangan batin, ya harus dicek lagi bahwa itu adalah bukan jhana yang dimaksud sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Maka setidaknya ada demikian. Kalaupun tidak kemudian tadi Nyana Dasana Vimutti. Karena kalau Nyana Dasana Vimutti sudah pencapaian. Tapi setidaknya adalah kita selalu mengecek batin kita. Ya, saya kira 10 hal ini yang baik, yang patut, dan sangat dianjurkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha sebagai seorang biku untuk senantiasa kita bahas, kita bicarakan, kita kembangkan dalam kehidupan kita dengan satu tujuan adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Dan itu adalah tujuan kenapa kita mempraktikkan Dhamma, yang semua itu adalah demi untuk pembebasan, mengakhiri duka. Terima kasih, dan semoga menjadi pembahasan bagi kita. Dan sekali lagi, apa yang kurang mohon untuk ditambah, apa yang salah mohon untuk diperbaiki, dan apa yang masih dilakukan mari kita bisa bahas bersama. Terima kasih. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua satwa berbahagia.